Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Kali ini bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai apa pentingnya akuntansi di kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa membedakan, dari sini kita bedakan antara usaha yang menggunakan pembukuan akuntansi dan yang tidak menggunakan pembukuan. Terus apa bedanya dan apa manfaatnya sebetulnya? Kalau secara teoritis banyak sekali ya yang harus dijabarkan. Tetapi saya akan berbicara dari segi praktek yang sering terjadi sehari-hari di standar kehidupan sehari-hari kita. Banyak sekali para wirausahawan yang jarang melakukan pembukuan ataupun melakukan pembukuan tetapi tidak secara rapih, tidak menurut kaidah akuntansi. Contoh kecilnya, misalkan ada warung keontongan, terus grosiran, memang pencatatannya ada, tetapi dari sana tidak dijadikan suatu laporan keuangan yang membedakannya dengan perusahaan yang besar. Tentu saja kalau perusahaan besar ada laporan keuangannya. Dari sana saja kita sudah melihat kalau usaha kecil itu kita tidak bisa melihat berapa sih keuntungannya, berapa sih penghasilan per bulannya, cash flow-nya itu seperti apa, profitnya seperti apa. Nah, bahkan kadang usaha pribadi bisa masuknya uang pribadi, ya bisa kepakai karena pencatatannya itu tidak rapi. Kalaupun dicatat juga hanya sebatas utang, ini utangnya siapa dan berapa. Nah, kadang pula kita memakai uang tersebut tidak dicatatkan. Berbeda dengan suatu perusahaan yang menggunakan standar akuntansi, yang menggunakan pelaporan yang rapi. Bagaimana pemodalannya, untuk apa saja, asetnya apa saja, ya, kasnya seperti apa, dan cash flow-nya seperti apa, profit loss-nya seperti apa. Itu nanti menjadi bahan tolak ukur bagi suatu perusahaan tersebut untuk dapat mengevaluasi, untuk dapat seperti apa ke depannya. Ada gambaran ke depannya nih. Itulah perbedaannya dari perusahaan standar atau perusahaan kecil dengan perusahaan besar yang menggunakan standar akuntansi. Ya, ada kita mau usahanya masih kecil, gak perlu pembukuan, tetap saja yang namanya usaha, yang namanya berdagang, pembukuan harus ada. Ya. Dari sanalah menjadi bahan evaluasi buat kita. Dari sanalah pengeluaran hari ini seperti apa, pengeluaran bulan ini seperti apa, kita akan bisa mengambil keputusan. Karena sejatinya laporan keuangan itu dibuat untuk mengambil keputusan. Kalau perusahaan besar, bagaimana nanti ke depannya? Apakah kita akan mengeluarkan modal lagi? Apakah kita akan mengeluarkan saham lagi? Saham perusahaannya seperti apa itu? Kalau perusahaan kecil mungkin tidak membuat seperti itu karena yang mengerjakan saya, yang mencatat saya, yang memakai saya. Beda dengan perusahaan besar karena ada karyawan, ada bagian office, ada bagian operator, ada bagian marketing, ada bagian apa. Nah, itu harus terbuka sehingga dibuatkan laporan keuangan. Nah, udah jelas kalau perusahaan besar itu harus seperti itu. Karena untuk mengetahui dan untuk keterbukaan setiap anggaran. Apakah usaha dagang, jualan, atau berwirausaha kecil perlu juga pembukuan? Sangat perlu. Bagaimana kita mengetahui keuntungan usaha yang kita jalani kalau pencatatannya kita gak jelas? Kebanyakan kegagalan itu biasanya dari laporan keuangannya yang gak jelas, ya.
Beberapa kali saya mencoba membuka usaha, ketika pembukanya gak jelas, bahkan mengganggu beberapa kali saya membuka usaha, ketika pembukuannya tidak jelas, bahkan menggunakan dana pribadi, tidak dicatatkan, nanti aja gampang, karena ini usaha sendiri. Mindset seperti itu yang salah. Mindset seperti itu yang merusakkan keuangan dari usaha kita. Walaupun usaha kita masih kecil, bahkan modalnya misalkan 50.000, 100.000, tetap ya, saya tekankan tetap buatkan pembukuannya. Saya ingin membuat pembukuan di usaha saya yang kecil ini, di penjualan saya yang kecil ini, tapi saya gak ngerti bagaimana pembukuan itu. Gampang ya, bagi yang usahanya masih kecil gampang, kita tinggal catat aja pemasukan dan pengeluaran, gak usah sampai ke laporan keuangannya secara detail, kita tinggal masukkan aja pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, hasilnya berapa, buat secara sederhana. Beda lagi kalau misalkan usahanya udah besar, itu harus menggunakan aplikasi ini, pembukanya harus jelas, mulai dari penjurnalannya, mulai dari buku besarnya, bagaimana raca saldonya, bagaimana nanti ada cash flow-nya, bagaimana juga nanti banyak laporan keuangan yang nanti harus dibuatkan kalau usaha yang sudah besar. Kalau usaha yang masih kecil, bisa kita buat pembukuan secara sederhana. Ada juga aplikasi sekarang yang bisa untuk usaha yang kecil ya. Aplikasinya si Apik itu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Itu bisa kita gunakan bagi yang punya usaha kecil-kecilan, bisa menggunakan aplikasi si Apik. Dan itu laporan keuangannya ketika kita memasukkan ini gak perlu susah, masukkan transaksi langsung jadi laporan keuangan, sangat canggih sekali. Kalau mungkin kalian butuh tata cara bagaimana akuntansi seperti apa, tulis aja di kolom komentar. Nanti mungkin ke video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pembukuan itu mulai dari tahap awal atau penjelasan mengenai akuntansi secara teoritis dari tahap dasar sampai mungkin nanti ke tingkat ke laporan keuangan seperti apa, boleh di kolom komentar. Kalau sekarang saya mencoba dari hal-hal yang sederhana dulu, mulai kita pahami dulu dari dasarnya bagaimana perbedaan antara suatu usaha yang menggunakan pembukuan dengan sistem akuntansi dengan usaha yang tidak menggunakan sistem akuntansi. Ya, kalau menurut saya sangat banyak sekali perbedaannya dan sangat terlihat kalau usaha yang benar-benar pembukuannya jelas atau terencana dengan matang, manajemen keuangannya itu sangat bagus, usahanya juga akan berkembang pesat. Berbeda dengan yang tidak menggunakan perencanaan, tidak menggunakan pembukuan. Kadang-kadang orang itu banyak yang mengandalkan nasib. Ya gimana nasibnya ke depannya. Itu hal yang keliru. Mulai dari sekarang kalian pelajari, bahkan kalau sekarang di internet juga udah banyak ya cara pembelajaran akuntansi seperti apa. Kalau ingin secara realnya, ingin secara detail seperti apa pembelajarannya, banyak. Kalau ingin sesederhana mungkin, kita bisa membuat pembukuan secara sederhana. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara pembuatan pembukuan sederhana, bagaimana pembuatan pembukuan dengan metode akuntansi. Itu saja ya pada video kali ini yang bisa saya berikan dan sampaikan. Semoga videonya bermanfaat. Sekali lagi, kalau ada yang mau request materi boleh di chat di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.